Ini ya. Kenapa ya pagi-pagi sakit? Apa karena aku tadi malam tidur nggak ada yang ngawanin? Aduh, pakai acara pening lagi. Tapi kok menjalar ya sakitnya? Apa Noe? Kenapa kok, Bud? Ini loh Noe, aku tuh bingung. Mau kemari tadi tuh leherku ini kayak pegel kali gitu, sakit kayak gitu. Masa iya, Bud? Iya. Kenapa kok megangnya kayak gitu? Aku takut jadi ya. Takut, Bud. Mungkin kau salah tidur nggak itu? Iya. Hah? Apa salah tidur? Tapi kayaknya aku betul kok tidurku. Enggak, kayaknya kau salah tidur tuh. Apa karena nggak ada yang nemenin ya tidurnya? Iya, Sabar tapi dulu menjalar loh Doe dari sini kemari Itu- kayak gitu nak. Kayaknya salah tidur itu, Bud. Nggak mungkin. Salah lah, Noe. tidur. Kayaknya kalau salah tidur itu bantal, Heeh. terus tilam kok. Harus kau jemur itu, Bud. Kenapa dijemur? Iya, orang kalau salah tidur kayak gitu dia memang. Ah, aku kayaknya nggak dijemur, ku ganti langsung kok. Wih, orang kaya nih, orang kaya. Nggak pakai itu dijemur-jemur Noe, Atau ganti nanti di langsung. dalam bawah tempat tidur kau tuh ada duit-duit itu buat bisa salah Ah tidur. nggak Bud. mungkin, nggak mau aku naruhnya duit di situ Noe. Jadi di mananya kau taruh? Oh, kau nggak boleh tahu lah, nanti kau ambil duitku, ayo Kau Pak. Soalnya kau sering main ke rumahku kan. Kunci aja share pada sama kau satu. Aduh. Is, tapi Kayak jangan mana sampai ini? sakit tuh, Bud. Sakit? Sakit Iya, aku apa? takutnya, tak kenapa gitu kok. Nah, jangan sampai lah Noe, jangan ada Di apa-apa. leher-leher itu kan. Iya, tapi kayak mana lah ini ya Noe ya? Kok merah, Kayaknya, Bud? hah? Oh enggak. Nggak keluar kok tadi malam aku. Mana tahu kan. Is, Kayak mana lah coba ini Noe? iya makanya itu kayaknya Bagian- salah tidur. Nggak mungkin Itu udah salah fix, tidur. itu salah tidur itu. Tapi ya mudah-mudahan Udah fix salah itu tidur salah lah tidur. ya. Iya. Nggak yang lain-lain kayak gitu ya. Mana tahu kau tidurnya kemana salto-salto, mimpi salto-salto. Aduh, nggak mungkin. Kepala kau duluan yang jatuh, Nggak jadi mungkin, leher ini. Noe. Atau leher kau bergeser, atau apa. Begeser. Kau nggak ada jakunnya, Bud? Ada. Oh, ada. Oh, Mana tahu kan. Is. jadi kayak mana lah ini Noe? Ntar ya, Kemana lah aku kayaknya- ini? Bisa kau bantu aku? Bukan kau terawang, ini sakit. 3 bulan lagi, Bud. 3 bulan apa aja kau? Enggak, kau dapat jodoh. Selamat pagi Budi. Noe. Pagi. Aduh, kenapa? Pusing aku ini Pusing? sebenarnya. Iya. Ayo semangat dong pagi-pagi. Ayo Budi, ayo Budi. Kayak mana lah ini Gina? Kenapa? Kenapa Dari tadi dia Noe? gini-gini aja. Gini ya, pertama kan biasalah kami kan. Oh, ya, gitulah ya kan. Iya, iya, iya. Ayo lu. Semangat nyanyi ya kan, udah selesai. Begitu tengok kau nak penyakitan. Jadi Jangan tadi kayak aku gitu samperin dia kan. loh. Dia dari tadi megangin leher aja gini kan. Megangin leher gini aja. Aku takutnya leher dia entah bergeser. Ada rupanya bergeser, leher bergeser. Kayaknya gitu. dia salah. Bisa aja. Jadi kemarin ke belakang gitu. Enggak. Ini kayaknya kalau aku tengok ini kayak dia salah tidur gitu. Salah Di. tidur, salah bantal. Iya, salah bantal, Atau salah kebanyak- tilam, salah spray, semuanya Banyak salah dia nih pikiran. memang. Iya memang salah dia selalu gitu ya. Salah tepung juga nggak sih? Atau salah ini banyak pikiran gitu Budi, dikejar-kejar Iya namanya orang penagih hidup utang. lah Gina. Ah, ya Bud kan? gantian kau. Aku nggak kayak Noe ya Gina ya. Aku nggak iya. kayak Noe ya. Aduh, gantian kau nih. Bud. Tiada hari tanpa utang aja. Bener kan Gin kalau Tapi di- tuh sakit banget, lemes banget. Iya kayak terus aku tuh pusing dan menjalar gitu loh Gina. Dari sini is belakang 4 sampai bulan lagi itu Bud. 4 bulanan aja. Kok Nggak jangan mikir dapet kayak gitu jodoh lah. loh. Dapat jodoh. 4 bulan lagi dapat jodoh Jangan dia. gitu Noe, itu namanya kita self diagnosis. Nggak boleh Kayak kayak itu gitu. dengerin itu, nggak Terus boleh kayak di- gitu. Gina pinter kali bahasanya. Apa itu artinya? Kurasa dia 2 minggu lagi. Ya Allah, minta baik baik jangan sampai jangan sampai. Ya udah gini ya Allah. Budi ya, supaya pagi hari ini juga kita bisa semangat ya di kopi pagi. Terus juga supaya kita nggak menduga-duga ya kira-kira penyakit apa supaya nggak ketakutan. Kali ini aku udah bawa seorang dokter supaya nanti Budi juga bisa konsultasi langsung sama dokter. Ada dokter, Gina? Iya ada dokter Serius? dong. Iya bener. Berarti aku nanti bisa langsung nanya lah ya? Iya, bisa langsung Soalnya nanya. nggak nyaman banget Gina. Betul nggak nyaman kali ini. Ya jadi ini harus semangat dulu, kita mau nyapa pemirsa, bisa? Oke, insya Allah bisa ya, lah insya Allah ya. Insya Allah Oke, ya. semangat Oke, ya. semangat. Oke, selamat pagi pemirsa. Halo, Hai. apa kabar pemirsa? Gimana nih kesehatannya pada hari ini ya? Yes, mudah-mudahan semangat dan juga sehat ya. Jangan kayak Budi pagi-pagi udah langsung lemes ya. Iya, pokoknya aduh. Pokoknya hari ini semuanya kita akan bahas
seperti biasa ya, setiap hari Rabu kita akan membahas dunia kesehatan. Benar Dan sekali, tentunya Ina. teman-teman atau pemirsa nanti bisa konsultasi dengan dokter kita yang sudah hadir pada hari ini ya. Dan pastinya harus stay tune terus Iya. sampai dengan 1,5 jam ke depan Dan ya. tentunya kembali lagi senang sekali rasanya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriona di acara yang spesial. Iya, di mana lagi kalau bukan di Kopi Pagi. Oke. Udah semangat belum sih aku Gina? Udah semangat. Karena aku pikiranku ini kacau ini. Banyak kalian aduh. ada Banyak Budi. utang. Kalau Bukan, pikiran kalau utang kacau enggak. itu lebih Kalau ke utang utang enggak. itu. Kalau utang enggak. Kira-kira apalah nanti ini penyakitku ini? Iya. Tunggu dulu, kadang kan dia mau bawa dokter. Dokternya Iya, iya. mana kan, Bu? Mana Lah, Gina? Kok Ada belum dokternya. datang? Ada. Penasaran. Iya, Penasaran. Tapi sebelum itu kita Iya. kasih tahu judulnya dulu ya. Oke, tema kita hari ini adalah kanker kepala leher. Ya. Oke, kalau gitu langsung sekarang atau nanti? Sekarang lagi Gina, aku udah Besok pengen ya? nanya kali Jangan, ini. kami juga pengen nanya. Kau mau Iya. nanya apa? Banyak yang mau Udah ditanya. nyanyi aja sana. Jangan banyak mau ditanya. Siapa itu dia? Oke, Oke. kalau gitu langsung aja kita panggil ini dia Dr. Haji Kamal Basa Siregar, spesialis bedah onkologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo dokter, sehat dokter. Alhamdulillah bisa ketemu dokter. Alhamdulillah, dokter. Aduh. Kalau gitu kita duduk dulu boleh Duduk, dokter ya? silakan, dokter. Silakan. Oke. Baiklah, wah seneng banget hari ini ya. Kita sudah kehadiran dokter di Kopi Pagi. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk Dokter Kamal. Gimana kabarnya dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. para pemirsa sekalian. Mbak Gina, Mas Budi, terima kasih kesempatan ini. Saya punya kesempatan untuk pencerahan bagi kita semua dalam rangka bagi-bagi ilmu mengenai cancer atau kanker kepala dan leher. Terima Yes. kasih Mbak Gina sama Mas Budi. Ya, Oke. sama-sama dokter. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Dan Iya. Budi, ngomong-ngomong dokter Kamal ini, Heeh. beberapa bulan yang lalu ya, sebenarnya sudah hadir di iya. Kopi Pagi. Oh. Ya, sudah pernah kesini ya dokter ya? Iya, Kita sudah. kemarin bahas tentang kanker payudara Oke. gitu ya. Berarti kali ini kita bahas tentang kanker kepala dan leher. ya. Oke. Nah dokter, ini sebenarnya kalau bahas tentang kanker ya pemirsa ya, ini kan sesuatu yang sebenarnya agak ngeri gitu ya kalau bahas soal kanker. Karena katanya kanker ini penyakit yang paling tinggi ya, menyebabkan meninggal dunia gitu ya dokter ya. Terus Budi lagi nih. Iya dokter. Budi pagi-pagi udah lemes gitu kan dok, udah apa ya, udah sakit lehernya gitu ya, dia takut kanker gitu. Jangan sampai lagi nih, jangan ngomong-ngomongin gitu. Kantong kering Amit-amit. nggak sih? Oh iya, kalau kantong kering kayaknya jangan juga. Jangan juga. Itu lebih bahaya. Nggak, dia banyak job. Oke. Oke, Tapi dokter, Gina, sebelum kita bincang lebih jauh lagi terkait dengan kanker kepala dan leher ini, kita suguhkan dulu lah sebuah kopi Gina atau teh gitu biar bisa makin semangat gitu ya. Boleh ya. Terima kasih, terima Oke. kasih. Iya, iya. Dokter mau minum apa dokter? Kopi boleh Mas Budi? Kopi boleh, oke. Ya. Bang Chan, gimana Bang Chan? Udah siap? Iya. Kita di sini punya barista dokter ya, yang siap menyuguhkan kopi terenak yang ada di sini ya dokter ya, jangan dibandingkan dengan yang di luar. Spesial ya, oke. Oke, terima kasih Bang Terima kasih. Chan. Terima kasih, Mas. Ini Budi mudah-mudahan makin semangat abis, Iya makin semangat lah abis ya. minum kopi dari Bang Chan ya. Thank you Oke, Bang Chan. terima kasih Bang Chan. Ayo dokter silakan Ya. dokter. Aduh. Dan tentunya buat seluruh pemirsa yang ada di rumah ya, yang lagi nyantai ya, yang sembari menyaksikan kita, boleh langsung diambil minumannya, makanannya ya. Sambil nonton kita dan mendengarkan pencerahan terkait dengan tema kita pada hari ini, ya ini kanker kepala dan leher. Jadi supaya semakin asik ya. Wah mau ya? Noe mau ya? Enggak. Enggak ya? Cuma nengok aja. Nengok aja Kami ya. tengok-tengok Aduh, aja orang. seger banget. Oke, baik pemirsa, mungkin kita udah nggak sabar nih mau tanya-tanya seputar kanker kepala dan juga leher bersama dengan Dokter Kamal di sini ya. Nah dokter, mungkin kita bahas secara umum dulu ya dokter ya. Kanker kan banyak ya gitu ya dok. Sebenarnya kanker itu penyakit yang seperti apa ya dok dari istilah medis sendiri? Mungkin sudah biasa kita dengar ya Mbak Gina sama Mas Budi, pemirsa sekalian. Kalau orang dengar kata-kata kanker itu seram ya, tapi sebenarnya tidak perlu kita khawatir asal kita temukan pada stadium-stadium yang awal. Itu yang penting. Gimana kita menemukannya pada stadium-stadium yang awal dan stadium yang dini. Ya. Jadi kanker itu adalah suatu keadaan di mana sel-sel di dalam tubuh kita tumbuh secara tidak terkendali. Jadi sehingga dia terus-menerus tumbuh,
lama-lama menjadi suatu tumor. Tumor itu ada dua. Tumor dulu dia, ada yang jinak, ada yang ganas. Tumor ganas inilah yang tersebut dengan kanker. Jadi kanker itu adalah pertumbuhan dari sel-sel tubuh kita yang tidak terkendali, yang terus-menerus. Ya. Nanti dia akan menjadi tumor, nanti dia tumor itu ada dua, yang jinak sama yang ganas. Yang ganas lah kita sebut dengan kanker. Biar masyarakat tahu nih. Iya. Ya, itu Mas Budi. Ya. Baik, tapi dokter yang seperti yang saya rasakan tadi nih dokter kan, daerah-daerah leher saya nih dokter yang sebelah kanan itu tuh nyeri dan agak sedikit panas gitu dokter. Dan itu menjalar dokter, ini gimana ini dok? Saya takut ini, apakah kolesterol saya yang naik kan kayak gitu ya dokter ya? Atau gimana ini dokter? Jadi gini Mas Budi, sebenarnya masyarakat kita semua jangan terlalu cepat dulu menduga-duga. Iya. Kanker itu tidak seperti yang kita bayangkan. Ya. Oke. Prosesnya lama. Tidak pernah kanker itu datang mendadak. Ya. Oke. Pasti prosesnya yang lama. Mungkin kita di malam langsung muncul nggak pernah. Biasanya bertahun-tahun. Disinilah perlunya kita care terhadap tubuh kita. Kalau terjadi sesuatu namanya benjolan, sekecil apapun dia, kita harus mulai hati-hati. Jadi ingat Mas Budi, kan cuma tadi malam mulai ya, nggak mungkin lah cancer itu ya. Sangat cancer itu nggak pernah datang mendadak. Dia pasti perlahan-lahan, gradual, tiba-tiba menjadi besar. Nah problemnya, masyarakat kita sering datang minta pengobatan ke kita setelah ada keluhan. Padahal benjolannya sudah lama, tapi karena nggak ada keluhan, nggak datang-datang. Sehingga apa? Akhirnya sampai di kita udah pada stadium-stadium yang lebih lanjut. Karena nggak nyeri. Salah satu sifat kanker itu, kenapa pasien terlambat di kita? Karena jarang nyeri. Nah, itu. Ya kalau nyeri mendadak Mas Budi, enggak lah. Enggak lah ya dokter ya, Enggak. amin. Alhamdulillah dok, kalau kayak gitu jangan. bersyukur banget dok. Aduh Gina, tadi soalnya dok, Gina, Noe, itu pada bilang nanti jangan-jangan. Serem-serem gitu. Jangan-jangan gitu. Jadi kan khawatir dokter jadi nih Iya, dokter, iya. jadi takut Iya. mikirnya langsung ke situ kan Iya. kayak gitu dokter. Enggak lah. Aduh. Jadi cancer seperti itu dia. Oke. Nggak pernah datang mendadak. Dan emang cancer itu harus ada benjolannya ya dokter ya? Iya. Nah alhamdulillah Gina nggak ada benjolan, cuman kayak nyeri, hangat, Iya. kayak gitu menjalan. Selamat ya. Selamat, aduh seneng banget aku. Iya, Aduh. mungkin memang nggak ditemani ya kalau Iya, bisa jadi ya dok iya. ya. Cepat cari jodoh ya. Oke, dok. Tapi katanya dok, yang pernah saya dengar ya, kita ini semua di dalam tubuh kita ini sebenarnya ada sel kanker gitu iya, kan. betul, Cuman betul, betul. ya yang mana memang tergantung orangnya masing-masing. Ada yang Iya. nanti bisa yang seperti Iya. dokter bilang bisa langsung aktif, Iya, iya. membengkak atau apa tadi ya. Ada yang memang seperti itu aja. Jadi Sebenarnya gini, gimana, Mbak Dok? Dina, Mbak Dina. Di dalam tubuh ini, kita semua ini, pemirsa sekalian, kita semua ini mempunyai suatu bakat untuk terjadi suatu tumor. Oke. Tumor belum itu jadi kanker ya, tapi tumor. Jadi ada teori namanya satu di kedokterannya teori dari Paget yang menemukan nama Tuan Paget. Namanya teori seed and soil. Jadi sama kayak kita nanam padi, Mbak Gina. Tanahnya cocok, bibitnya bagus, pasti tumbuh. Benar. Sebaliknya, Iya. kita semua punya bibit untuk terjadi tumor, tapi tanahnya nggak cocok, ya nggak bakal tumbuh. Nggak ketemu. Yang paling parah, tanahnya cocok, bibitnya bagus, dipupuk lagi. Oh. Dipupuk dengan apa? Dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Makanan-makanan junk food, fast food, makanan yang ada penyedap. Ya jadi dia, Iya. tanahnya subur, bibitnya bagus, dipupuk lagi. Ya, tumbuh Makin deh. subur ya dok ya. subur. Makin subur. Logikanya seperti itu Mas Budi. Oh, Oke. oke. Jadi gitu. semua Bang, kita punya bakat. Ya. Semua makhluk hidup punya bakat untuk menderita tumor. Apakah dia jinak, apa ganas tumornya nanti, itu persoalan lain lagi. Oke, Baik. sebelum kita bahas gimana sih supaya kita nggak terkena kanker ya, mungkin dokter seperti tema kita hari ini, kanker kepala dan leher gitu ya dok. Sebenarnya kanker kepala dan leher itu kanker yang seperti apa dok? Oke. Jadi gini, bagian sama Mas Budi, pemirsa sekalian, kanker itu di mana saja pun di dalam tubuh kita bisa tumbuh. Oke. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wih. Di bibir, di lidah, di leher, di payudara, di mana. Tapi khusus pada kesempatan ini permintaan Mas Budi nih. Ya. Dokter Kemal, kita bahas kanker kepala leher dulu lah ya. Kita batasin Oke. dari sini ke atas. Ya. Oke. Kemarin udah sampai di sini. Sekarang ini ke atas. Yes. Jadi kanker kepala leher itu semua tumor-tumor yang kita dapatkan di daerah leher dan juga kepala. Nanti kita lihat contoh-contohnya bagaimana. Waduh. Gimana contoh-contohnya pasien kita sehari-hari yang kita temukan di Rumah Sakit Adam Malik. Baik. Oke, berarti seperti yang dokter bilang tadi ya, ternyata
apa namanya tumor jinak, tumor ganas ataupun penyakit-penyakit yang tadi itu tidak berlangsung cepat, tapi prosesnya Iya, lama iya, sehingga baru ketahuan setelah sudah parah gitu ya Iya, dok ya. iya. Sebenarnya lamanya itu berapa tahun dok? Ya, saya contoh begini, saya contoh. Kanker payudara ya, yang sudah established sekarang ilmunya kita tahu. Kanker payudara untuk berukuran 1 senti saja itu perlu waktu 13 tahun. Oh, 1 senti. Untuk 1 senti. 1 senti. 13 tahun. Jadi kalau orang sekarang datang ke kita dengan ukuran tumor payudara 1 senti, berarti 15 tahun yang lalu sudah ada tumor di payudara. Oke. Disitulah sebenarnya kesempatan kita untuk screening. Benar-benar. Di situ kesempatan ibu-ibu seperti Mbak Gina ini, Iya. udahlah sekali setahun paling enggak USG payudaranya. Setiap ibu-ibu atau wanita yang sudah berumur di atas 35 tahun, ya tolonglah. Ini para pemirsa sekalian, mohon diperhatikan, diingat, paling enggak sekali setahun minta tolong USG payudaranya. Iya. Sebelum dia 1 senti sudah kita temukan. Kenapa? Kalau dia sudah lebih dari 1 senti, teorinya 1 senti saja kanker payudara itu mengandung jumlah sel ganas 1 miliar. Waduh. Wah, serem 1 banget. senti itu ya gini. 1 senti loh dok. 1 senti saja. Kalau kita hitung jumlah sel ganasnya kurang lebih 1 miliar. Oh berarti sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba ya dok? Nggak ada yang tiba-tiba. Kok ada ini kasusnya teman saya gitu ya, ada kanker, tapi bukan kepala dan leher ya pemirsa, cuman kita satu contoh dulu ya, Iya. di atas payudara, tapi bukan di payudara, dan dia bilang ini baru sebulan munculnya gitu, Nggak pernah. nggak pernah gitu ya dok, berarti sebenarnya udah lama. Udah lama. Mungkin dia tidak merasakan ya. Itu saya bilang Mas Itu Budi. tadi. Nggak Kadang-kadang aware kita ya. nggak peduli dengan tubuh kita. Lebih peduli dengan yang lain. Padahal apalagi tumor itu kan bisa diraba. Iya, Bisa benar-benar. dia lihat. Iya. Tapi adalah nggak apa-apa, nggak mengganggu. Biasanya masyarakat pikirannya seperti itu. Oke. Bisa nggak hilang tiba-tiba dok? Bing salah. Kita Bing. nggak dilatih jadi Abrakadabra dukun. gitu. Kita nggak dilatih. Ada, soalnya dok, iya. Kita nggak dilatih jadi Ada yang dukun. gitu, bener dok, serius. Dia tuh ada benjolan gitu kan. Terus tiba-tiba ngilang gitu dia. Terus tiba-tiba waktu udah nikah, katanya hormonnya udah bagus mungkin gitu dok, hilang gitu Tapi dok. nggak tiba-tiba. Nggak tiba-tiba. Seperti lah. judul lagu jadi dokter. Mungkin. Hah? Tiba-tiba. Cinta. Oh berarti enggak gitu dok. Tetap ada proses ya Tetap dokter. ada proses. Kalaupun dia Dan misalkan itu biasanya bukan suatu tumor yang ganas biasanya. Mungkin ya, Hanya Dok, ya. mungkin kista atau di payudara. Lama-lama dengan perubahan hormonal semakin tua bisa menghilang pelan-pelan. Baik. Asal dia juga masih kecil. Kalau sudah besar di atas 2 cm, nggak mungkin bisa hilang. Iya, dan Gina dan juga dokter Oke. ini tentunya menarik sekali ya dokter ya. Dan di pemirsa juga ini yang ingin bertanya bersama dengan dokter Kapal ini bisa langsung menghubungi kita di 081161000386. Sekali lagi tema kita pada hari ini adalah kanker kepala dan leher. Jadi buat pemirsa yang ingin bertanya langsung, pemirsa bisa langsung menghubungi kita di sini di 081161600386. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan lanjutkan pembicaraan kita setelah penampilan spesial dari Doe and Friends. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di sini di Kopi Pagi. Waduh, dan tentunya pemirsa sekali lagi yang ingin langsung bertanya ya bersama dengan Dokter Kapal ya, bisa menghubungi kita di 081161000386 dan tema kita pada pagi hari ini adalah tentang kanker kepala dan leher. Gimana Gina? Sebenarnya banyak pertanyaan ya, mungkin pemirsa juga banyak pertanyaan ya, mungkin ada juga dari beberapa keluarga pemirsa yang juga sudah terkena penyakit kanker ya kalau kita bilang ya, tapi jangan putus asa, harus tetap semangat. Makanya kita berdua hari ini memberikan semangat Iya. untuk teman-teman semua ya, bawaannya nggak boleh lemas, Iya. harus semangat gitu ya. Dan saya sudah kembali lagi semangat ini Gina, Iya, karena tadi udah gitu. mendengar pencerahan dari dokter bahwasannya tidak semudah dan secepat itu untuk Yes. menghasilkan sebuah kanker. Betul Aduh, sekali. Aman dah hidupku. Aman ya. Wah, ini kalau apalagi untuk perempuan pasti banyak Iya, pertanyaan nih banyak yang banget. yang misalnya ada benjolan di ketiak, iya. terus ada yang di mungkin di leher, ada yang gondoan, itu bisa jadi kena kanker kah kira-kira? Mungkin dokter kita mau dengar secara detail kira-kira apa aja sih gejalanya, penyebabnya juga apa sih kanker kepala dan leher ini? Mungkin dokter bisa langsung jelaskan bersama kita di depan. Silakan dokter. Ya, baik.
Mbak Gina sama Mas Budi, pemirsa sekalian, kita coba ada slide ini ya. Saya mungkin beri. Ya, Boleh, silakan, boleh Dokter. dokter, Ha. silakan. Jadi pemirsa sekalian, kanker kepala dan leher itu secara epidemiologi kita lihat bahwa kita dapat kurang lebih 49.000 pada pria dan 17.000 pada wanita ya menderita kanker di leher. Kemudian diperkirakan pada tahun 2020 kemarin kita dapat kurang lebih 562 lebih telah didiagnosa kanker kepala leher. Cukup sangat tinggi ya. Slide. Nah, inilah beberapa ya kanker yang kita dapatkan di kepala dan leher ya. Jadi ini kita lihat kanker-kanker oral di daerah rongga mulut, kemudian di daerah laring, nasofaring, orofaring. Jadi Mbak Gina, inilah kira-kira itu. Itu nasofaring di sini ya, yang ini. Kemudian orofaring, hemofaring. Inilah kira-kira insidennya ini di dunia tahunan. Luar biasa kan? Iya. Kita lihat sampai 60.000. Jadi tiap tahun kanker itu semakin meningkat tahun ke tahun. Wih. Ini yang jadi problem buat kita. Makin meningkat setiap tahun dan biasanya usianya semakin muda yang kita dapatkan. Kayak dulu kita misalnya nggak pernah dapatkan kanker payudara atau kanker lain di bawah 20 tahun, tapi sekarang 14 tahun pun ada. What happened? Apa yang terjadi kira-kira? Ini yang perlu kita kaji. Slide. Ini secara di dunia kita lihat segini insidennya. Slide. Nah, ini dia. Ini juga ya tahun 2023 di Amerika kita dapatkan kurang lebih 11.000 pada wanita dan pada laki-laki dan 4.000 pada wanita. Kasus baru tahun 2003 ya. Dari tahun 2027 kita dapatkan di seluruh dunia kurang lebih 277.000 orang yang menderita kanker kepala dan leher. Oke, slide. Nah, ini kalau kita lihat seluruh dunia ya. Kita lihat perkembangannya yang hijau-hijau itu adalah insidennya di bawah 80-an dan seterusnya semakin sedikit. Ya, slide. Nah, apa faktor risiko? Ya, apa faktor risiko? Faktor risiko seperti ini. Perokok, ini Mas Budi merokok nggak Mas Budi? Enggak Wah, dong. alhamdulillah hebat Alhamdulillah. ya. Alkohol? Enggak ya, dong. Enggak juga, lewat. Laki-laki di atas 50 tahun. Masih 20-an tahun, Dok. Lewat Budi. Higien rongga mulut yang kurang bersih. Ya, higien yang kurang teratur rongga mulut. Mungkin, ya, tapi saya yakin lah, bagian sama Mas Budi enggak. Pasti sikat gigi 2 kali satu hari. 3 kali pagi pun, sama mau tidur ya kan, minimal ya kan. Kemudian genetik. Jadi gini, Mas Budi, Mas Gina, pemirsa sekalian. Kanker itu sebenarnya ada 2, kita bagi 2. Yaitu kanker yang bawaan atau genetik. Dan ada satu lagi kanker yang memang sporadik istilahnya. Apa itu kanker genetik? Adalah seseorang yang menderita kanker atau kanker di mana di dalam tubuhnya terdapat kelainan genetik. Sedangkan yang sporadik kanker adalah kanker yang diderita seseorang tetapi dia tidak mengalami kelainan genetik. Nah, ini Mas Budi. Ya. 90% kanker itu adalah kanker sporadik yang tidak ada sama sekali faktor keturunan dan faktor genetik. Nah, ini apa penyebabnya? Yang 90% ini paling banyak adalah lifestyle kita, gaya hidupnya. Pola hidup. Harus dirubah nih Mbak Gina. Iya. Udah teratur lah. Makan makanan rumahan aja. Ya, jadilah ibu rumah tangga yang baik untuk makanan rumahan untuk anak-anaknya. Cocok Mbak Gina? Cocok, Dokter. Jadi hanya 10% yang bersifat genetik. Kalau sama-sama kita pernah dengar Angelina Jolie, ya, di mana neneknya meninggal kanker payudara, ibunya meninggal, bibitnya meninggal, dan dia ingin tahu, saya punya bakat nggak? Ternyata dia punya bakat. Ya. Dan dia minta buang payudaranya dua-dua. Padahal dia nggak kena kanker nih. Nah, orang-orang seperti ini, kalau dia kena itu namanya kanker payudara yang ada familial atau familial cancer. Dan itu hanya 10%. Jadi jangan bilang Mas Budi ya, kanker itu keturunan. No. Hanya 10%. 90% disebabkan oleh gaya hidup kita yang salah. Terutama faktor makanan atau habit gaya hidup. Oke? Oke, Dok. Kemudian gitu juga karena faktor lingkungan, kemudian makanan, malnutrisi, kemudian iritasi mekanik, ya sering orang yang misalnya kalau di rongga mulut itu ada gigi-gigi yang tajam, Mas Budi hati-hati nih. Kalau ada gigi yang lubang-lubang yang tajam-tajam, sering melukai lidah, sering ke dokter gigi. Oke.
biar diratakan giginya lagi, biar nggak ada yang Saya tajam-tajam. dok bukan giginya yang tajam, ucapannya dok yang tajam. Yang bahaya. Baru mau bilang kayak gitu. Ucapan itu lebih bahaya dari gigi yang tajam. Ternyata dia menyadari ya dok. Hati-hati itu, hati-hati. Itu nggak bisa dilupakan. Tapi gigi yang tajam, sakitnya hilang dia. Berarti Tapi kalau ucapan yang tajam, Aman ya? orang bisa terjolimi terus-menerus. Berarti itu lebih bahaya daripada kanker kepala leher ya dok Iya, ya. betul. Oke. Kemudian Lanjut, infeksi Dok. virus. Ini sangat banyak infeksi virus ya. Dulu kita udah lewati COVID, Iya. sudah lewat, tapi ini virusnya beda. Khusus yang infeksi rongga mulut. Itulah kira-kira Iya. ya penyebab. Slide. Nah, kemudian ini juga penggunaan alkohol, tembakau, ini yang sering human papilloma virus. Yang human papilloma virus itu seperti kita dengar dia menyebabkan kanker serviks, Iya. kanker di kandungan ya. Kemudian ini dari statistik kita, Konsumsi sirih. makan sirih ini juga kan menyebabkan iritasi kornea sebagainya. Oke. Di beberapa suku kita di Sumatera Utara ya, ada yang habitnya kebiasaannya makan sirih. Iya. Itu hati-hati, ya, hati-hati karena itu faktor resiko untuk terjadi juga kanker rongga mulut ya. Kemudian bahan-bahan tekstil juga, paparan industri dan paparan radiasi, hati-hati ya, karena kita radiasi, paparan radiasi atau nuklir, dan juga virus, dan juga penyakit-penyakit yang lain, termasuk genetik. Oke, slide. Nah, apa tanda-tandanya? Ini penting Bagina. Ya. Ini penting. Kalau ada tanda-tanda ini, cepat datang. Cepat datang. Jangan terlambat lagi seperti tadi. Atau terlalu buru-buru nih ke Mas Budi ini. Sakit ini bilang, udah langsung takut cancer kan. Kita lihat tanda-tanda seperti apa ya. Slide. Nah, biasanya kita dapatkan awal-awal berupa benjolan dulu ya. Benjolan di daerah kepala dan leher. Kemudian biasanya kadang-kadang ada rasa nyeri, kadang-kadang enggak. Kemudian sakit tenggorokan yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada kesulitan menelan, ada perubahan suara. Mbak Gina yang dulu serak-serak basah, sekarang tinggal serak-seraknya, basahnya hilang gitu ya. Atau bisa juga oleh kondisi lain yang lebih serius. Misalnya keluar darah dari hidung, keluar darah dari kuping, keluar darah dari mulut. Oke, slide. Nah, di rongga mulut apa? Ini yang sering. Minta tolong Bapak pemirsa sekalian, kalau Bapak Ibu kita semua menemukan atau merasakan ada bilang sariawan, nggak apa-apa ini sariawan di lidah ya. Kalau lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh sariawan atau panas dalam kita bilang di daerah lidah, hati-hati. Lebih dari 2 minggu tidak sembuh-sembuh, harus hati-hati ya. Mungkin dia bisa suatu tanda awal Mbak Gina untuk suatu keganasan. Ya. Kemudian di daerah tenggorokan ya hati-hati kalau mulai ada gangguan menelan, gangguan suara atau yang mendenging di daerah kuping. Tapi Mas Budi tadi, tapi nggak pernah mendatak Mas Budi. Kadang sudah 3 bulan. Kenapa ya dok? 3 bulan kok kuping saya mendenging terus, nyari kepala hebat. Itu mungkin harus kita lebih care, lebih Yes. hati-hati ya. Oke, Slide. baik, dok. Nah, kalau dia pada pita suara, pasti kesulitan bicara. Ya. Ya. Kemudian pada di sini ada lubang-lubang bagi namanya sinus. Ya. Di lubang-lubang nih tujuannya tuh meredam kalau gini biar tekanan ke otak nggak terlalu tinggi. Ada 6 lubang-lubang di sini, namanya sinus. Itu sering terjadi tumor di sana, ya, yang disebut dengan sinus paranasal. Biasanya itu sering perdarahan dari hidung, sakit kepala hebat, tidak nyaman di daerah muka dan telinga. Itu sering gejala-gejala seperti itu. Oke, slide. Kemudian pada kelenjar ludah ada yang tumor besar misalnya kayak Mas Budi tadi. Keluhannya tumor besar di dekat kuping ya, di dekat kuping. Itu namanya tumor-tumor di kelenjar ludah, ada di bawah dagu dan lain-lain. Oke, slide. Ada gambar-gambar. Ini contoh-contoh ya. Ini contoh di wajah ya. Ini lihat nih, kita lihat tumornya ini bagian ini, kayak benjolan di daerah sinus ini namanya. Bukan jerawat itu ya dok? Oh, ya? bukan, ya, jerawat gampang sembuh Mas Budi. Ini jelas ya. Slide. Next. Ini lagi kita lihat ini. Mbak Bagina. Bengkak gitu ya, dok, ya? Bengkak ya. Ini di depan di tiroid. Slide. Agak slide. Ini dia Bagina ya. Benjolan di partis. Slide. Ini di dalam hidung Bagina. Ini dia. Dalam hidungnya udah benjolan ya. Ini biasanya terasa sangat bau ya. Oke, kalau dilihat ke dalam seperti ini. Oke, ini lidah nih Mbak Gina, coba lihat. Lidahnya udah berlubang. Ya, ini hati-hati. Ini di bawah ya. Ini juga di bawah lidah. Ini di atas nih, di atap rongga mulut. Ini Langit-langit ya, dok ya? Langit-langit ya. Oke, slide.
Ini juga kita lihat nih di lidah. Di lidah ya. Iya, lidah ya. Jadi hati begini, ini next balik ayat nih. Putih-putih seperti ini di lidah yang saya bilang tadi, ini kan cuma sariawan ini. Benar-benar. Kalau ada tanda-tanda seperti ini lebih dari 2 minggu tidak sembuh, cepat-cepatlah datang minta pertolongan ke dokter untuk memastikan apakah memang dia sariawan atau yang lain. Benar-benar. Oke, ya, slide. Ini lagi di pipi Bagina. Di Iya. pipi dia ya. Oke, slide. Nih, oke, ini contoh-contoh pemeriksaan gimana kita melihat tumor-tumor di rongga mulut ya, bisa kita periksa intip ke dalam dengan endoskopi, bisa kita lihat dalam kuping, dalam hidung dan juga dalam tenggorokan. Slide. Nah, apa penangannya? Pencegahan. Ini, Mas Budi. Iya. Kalau ada kawan-kawan yang merokok, udahlah berhentilah Mas Budi merokok. Berhenti ya, Dok ya. Ya, bagi kita semua di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau yang merokok tolonglah kasihani diri Anda dan kawan-kawan terdekat sahabat Anda. Anda menolong diri sendiri dan Anda juga menolong orang lain. Berbahagialah kalau kita semua bisa berbuat atau membuat orang lain senang. Jangan bangga kalau kita bikin orang lain jadi sudah kita merokok di sebelahnya. Ya, cocok Mas Budi? Cocok, dokter. itu Jadi dia, ya. jangan ragu untuk ngasih tahu gitu ya. Jangan Dok, ya? ragu untuk ngasih tahu, Mas tolonglah berhenti merokok lah gitu ya. Nggak apa-apa ya. Itu harus kita kampanyekan nih berhenti merokok ini. Ya, karena itu sangat-sangat banyak akibat buruk. Bukan buat dia sendiri tapi juga pada orang lain. Kemudian pencegahan infeksi ya, terutama virus-virus. Iya, gimana Ya. tuh dok pencegahannya? Ada vaksinnya gitu nggak dok? Untuk kanker-kanker rongga mulut belum ada. Sampai sekarang vaksin yang ada untuk kanker tuh baru kanker-kanker di serviks. Untuk ya? payudara belum. Daerah kepala leher pun belum. Belum ya. Baru satu itu bagian. Tapi kanker serviks sudah ada vaksinnya. Udah ada ya? vaksinnya. Karena Bersyukurlah lebih banyak Mbak Gina jadi wanita ya sudah, kami laki-laki kalau kena belum ada vaksinnya. Iya. Nah, baru kanker serviks yang punya ya. Oke. Ini. Kemudian penanganan apa? Apa yang terbaik adalah pembedahan. Tetap penanganan terbaik dari semua kanker-kanker adalah pisau obatnya Mas Budi. Dipotong gitu dok. Potong gitu, Dibuang gitu ya. Buang Dok? gitu ya, Dok ya. Iya. Problemnya Iya. sampai ke kita 70 sampai 80% kanker itu pada stadium yang non operable, yang nggak bisa kita operasi lagi. Inilah tugas kita pada pagi ini Mas Budi. Bagina kita semua pemirsa, kami mohonkan supaya secepatnya lah datang ke dokter untuk minta pertolongan. Jangan pada stadium-stadium yang sudah nggak bisa kita operasi lagi, datang ke kita sehingga apa, Mas Budi? Biayanya lebih mahal, pengobatannya lebih susah, dan hasilnya tidak terlalu baik. Iya. Kurang maksimal gitu ya dok? Kurang maksimal. Ini tugas kita, gimana mempromosikan bagi kita semua, pemirsa sekalian, secepatnya lah datang minta pertolongan kalau menemukan suatu benjolan dimanapun di dalam tubuh kita. Ya. Ya. Kemudian ini terapi pilihan kita yang lain dengan penyinaran, Bagina atau pemirsa sekalian, Ya. atau dengan kemoterapi, terapi target, imunoterapi, dan ini semua mahal nih, Bagina, pemirsa sekalian, semua mahal. Kemoterapi, wah sangat mahal, ya. Apalagi terapi target, imunoterapi, semua mahal. Yang paling murah adalah pembedahan sebenarnya. Pembedahannya, dokter. Ya, jadi kita usahakan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa di rumah, kita semua tolonglah secepatnya supaya datang kepada mencari penanganan, jangan pada stadium-stadium yang lanjut. Oke, slide. Oke. Ini contoh-contoh kasus kita Mbak Gina ya, slide. Ini contohnya. Ya, ini Ya, agak ini lumayan coba serem nih. ya. Ini kan nih, Mbak Gina. Ini. Mukanya tumornya lebih besar iya, dari daripada mukanya. mukanya ya, Dok. Nah, ini udah kita operasi, baru kita operasi 2 minggu lalu. Ini dia ya. Ini tumornya setelah diangkat kurang lebih 3 kilo ya. Ini dia ya. Kemudian ini lihat nih. Ya. Payudara. Ini lihat tumor-tumor semua ini. Oke. Ini lihat di muka nih. 15 tahun katanya. 15 tahun. Udah 15 tahun dibiarin seperti ini. Ya. Slide. Ini lihat. Ya, ini juga. Ya, ini di kepala, Bagina. Ini di kepala seperti bunga kol. Ini Ada ininya ya, Dok ya, pitanya. iya. Inilah kasus-kasus yang kita temukan di Adam Malik setiap hari. Seginilah kasus-kasus yang kita hadapi tiap hari, Mas Budi. Jadi kita mohon janganlah sampai seperti ini, maunya sampai ke kita. Ini memang coba. ada ya dok? Hah? Kayak gini dok? Hah? Ya, ini yang Memang datang, ada, case-nya Dok. kedatang. Bagian nggak pernah ngelihat nih gimana ya? Iya. Iya, slide. Oke, oke. Ini lihat udah dioperasi di daerah leher juga, ya. Ini lihat di leher juga seperti ini.
Oke. Slide. Ini lihat. Bibirnya habis. Lidahnya Ya. habis ya dok ya? Ini matanya habis. Ya, ini lidahnya habis. Ya. Bayangin, inilah kasus-kasus yang kita temukan. Loh, kok gitu Bagina? Mual. Mas Budi kasih minum, Mas Budi. Minum dulu, minum. Ya. Oke, Ini silakan dokter. Jadi cobalah Mas Budi, kita bayangin seperti ini. Gimana susahnya menanganinya. Oke, slide. Nah ini dia juga lihat. Makanya Mas Budi, berhenti merokok Mas Budi. Nggak Ini merokok, gara-gara Dok. rokok ini, sama minum alkohol. Tempat kita tua yang banyak, ini loh dia. Ya, dia setelah diambil seperti ini tumornya. Nah, ini dia. Oke, slide. Kok nangis begini? Ini gimana ya? Kalau Gini kita- gitu dong, nggak saya bisa pulang lihat lah Mas yang Budi. seperti ini. Saya pulang lah kalau gitu. Nggak bisa lihat yang seperti ini dok. Makanya saya nggak jadi dokter ya kan. Ini lihat di kuping sepertinya. Oke. Di belakang kuping ya. Oke, di kebuan kita tempel kulit untuk nutup kulit. Setelah operasi kita tempel kulit. Slide. Slide. Nah, Oke. contoh begini, ini di leher lagi. Sampai sebesar ini ya Nah, dok gini ya? Iya. Ya, nih. Hah? Aduh. Hah? Ini really loh Bagina. Bukan exactly ini kasus kita tiap hari. Ini bukan foto-foto dari web gitu ya dok, Gitu ya? Ini ya. real. Real ya. real. Inilah. Ini udah berapa tahun dok kira-kira? Ini dibiarin? ada yang 5 tahun, ada yang 7 tahun. Nah, seperti ini dibiarin. Nah. Oke, slide. Ini, coba nih. Ini. Pasti sakit ya. Nah, ini karena tumornya waktu itu sampai Sakit masuk. tuh dok. Hah? Sakit nggak ya dok? Sakit Kalau ya, sudah pasti. gini baru sakit Bagina. Sakit ya. Nggak yang gini ini maaf nih. Ini nggak ngeluh sakit deh nih. Iya. Ini Ini nggak ngeluh nggak sakit ngeluh dok? sakit nih. Kecuali setelah pecah seperti ini. Jadi salah satu Iya, iya. kenapa mereka terlambat di tangan kita, delay datang ke dokter, karena memang nggak ada rasa sakit. Oke. Ya, padahal seperti ini, Mas Budi. Tapi nggak sakit dibiarin. Wah nggak apa-apa dok, nggak sakit aja kok, udah boleh setahun. Nah, dia bilang, ya, oke slide. Next slide. Habis. Oke, waduh. Itulah Bagina, ya. Itulah contoh-contoh ya. Kasus-kasus Boleh kita. sama-sama kita berikan tepuk tangan buat dokter Kamal ya, Iya. luar biasa sekali dok. Dokter, kalau kita lihat tadi ya dok ya, dari data yang dokter suguhkan begitu kan, untuk penderita laki-laki itu bisa 2 sampai dengan 3 kali dari penderita wanita begitu ya dok ya? Tergantung ini Mas Budi. Apa itu, Dok? Tergantung jenis kankernya. Oke. Kalau kanker tiroid di sini, itu biasanya lebih banyak pada wanita. Oh gitu ya dok. Tapi kalau kanker lidah, itu lebih banyak pada laki-laki. Jadi sangat Oke. tergantung kepada tergantung kanker. sama jenis Nah, kankernya juga iya, ya jenis dok ya. kankernya juga. Tapi kalau dilihat ini ya dok ya, kalau dilihat dari jenis kankernya yang paling banyak penderitanya itu laki-laki, bisa sampai 2 sampai 3 kali lipat Iya. daripada perempuan Iya. gitu ya dok. Selain daripada faktor risiko ini dok, apalagi dok yang membuat penderitanya lebih banyak laki-laki gitu dok? Itu kembali ke tadi Mas Budi, habit, kebiasaan. Kebiasaan ya, Laki-laki dokter, itu mungkin lebih liar ya, lebih banyak kerja di luar, minum banyak-banyak, makan pun nggak terlalu teratur segala macam. Jadi salah satu faktor seperti itu. Dan Yang juga jelas kadang- tuh pasti lifestyle-nya Mas Budi. Lifestyle-nya ya dokter ya. Iya. Dan kadang-kadang memang laki-laki ini kurang peduli terhadap kesehatannya ya dokter ya. betul. Kalau belum memang sakit yang terdesak, belum mau untuk Mencari mencari pertolongan. pengobatan begitu Iya, ya dokter. iya. Oke. Aduh. Iya, aku just speechless gitu sebenarnya gara-gara lihat kasus ternyata separah itu ya dok ya di Iya. sana ya dok ya. Iya. Wah, jadi bingung nih mau nanya apa dok. Jadi sebenarnya kalau misalnya udah terjadi benjolan sedikit, memang kita harus ada penanganan langsung ya dok. Sebaiknya cepat datang. Nah misalnya sudah dioperasi dok, harus ada pembedahan gitu ya. Itu apakah memang benar-benar sudah selesai, sudah hilang, atau saya dengar katanya harus kemoterapi ataupun ada terapi radiasi atau gimana dok? Ini pertanyaan bagus bagi kita. Ya. Ada orang pasien kita gitu dioperasi nggak datang-datang kontrol. Iya. Oke. Nah, sangat tergantung kepada jenis kansernya Bagina. Mas Budi, ada beberapa kanser itu setelah kita operasi mungkin masih perlu pengobatan tambahan, namanya adjuvan terapi. Iya. Apakah kemoterapi, apakah radiasi yang saya bilang tadi, apakah imunoterapi atau targeting terapi dan lain-lain. Kita sangat tergantung kepada jenis kansernya. Jadi gini, Mas Budi sama Bagina, pemirsa sekalian, kanser itu sama kayak baju Bagina. Namanya tailoring terapi. Sama kayak baju, Bagina mau belum tentu cocok bajunya sama orang lain, harus diukur. Iya. Kita tailor, diukur betul yang pas. Cancer pun seperti itu. Harus kita tahu betul gimana perilaku kansernya ini. Jadi kanser payudara pada si A atau kanser di leher pada si A dengan sama si B, belum tentu sama obatnya. Oke. Sangat tergantung pada sifat-sifat dan perilaku dari kansernya sendiri.
apakah seperti tadi pertanyaan Bagina, apakah perlu disinar lagi, apa perlu dikemo lagi, apa perlu targeting terapi lagi, sangat tergantung pada perilaku dan jenis Kankernya apa? Kankernya. Oh gitu. Aduh, Berarti setiap orang berbeda-beda penanganannya ya, dokter ya. Berbeda penanganan. Oke. Dokter, tadi saya juga menarik itu dok, yang salah satu faktor resikonya bahwa makan siri ya dokter ya. Iya. Nah kalau kita lihat bahwa kan kandungan siri juga bagus begitu Iya, ya dok iya, ya. Nah, betul. namun karena habit itu tadi ya dok ya, Iya. itu gimana itu dok? Ya, jadi memang siri itu kan sangat bagus buat dia. Dia mengandung antibiotik biasanya. Untuk diurut, tapi kebersihan rongga mulut biasanya sangat-sangat terganggu dengan siri itu. Kemudian karena lama, kadang-kadang lama dia di mulut, iritasi yang kronis ya. Oke. Dia terus-terus yang kronis di rongga mulut itu salah satu penyebabnya iritasi yang kronis. Jadi mungkin karena siri, biasanya orang makan siri itu nyisip ini lagi Mas Budi, tembakau Gigi, ya kan? iya, benar, Hijau, benar. pasangannya biasanya itu saya lihat. Nah, Benar-benar. begitu di rongga mulut kan, jadi salah satu penyebab sebenarnya karena iritasi yang kronisnya. Oke. Ya, iritasi kronis dari nyirihnya itu. Ya, karena sering tiap hari mungkin 2-3 kali tiap hari kan, itu yang menyebabkannya. Ya, iritasi dari Oke. sering. Karena kurangnya kebersihan rongga mulut ya Kebersihan dokter rongga ya. mulut, ya. Masih panjang ya? Masih panjang. Ya, tanya lagi nih. Oke, dokter, untuk tadi kasus-kasus yang kita lihat kan benjolannya luar biasa besar ya, dan Iya. juga sampai berapa kilogram nih dok? Ada yang 3 kilo ya? Iya, iya. Sampai 3 kilo. Nah dokter bilang tadi ada beberapa kasus yang tidak bisa lagi dioperasi gitu ya Iya. dok. Untuk kasus-kasus yang tadi itu apakah diangkatkah dokter atau Ini. bagaimana dok? Jadi kasus-kasus yang advance yang nggak bisa kita operasi lagi, kita pilih pengobatan yang lain Bagina. Mungkin Contohnya kita apa, Dok? kemoterapi dulu, ya. Kemoterapi itu obat-obat kimia kita masukkan dengan tujuan membunuh sel-sel yang ganas, Oh gitu. ya. Salah satu pilihan kita, atau disinar. Tapi biasanya kalau besar-besar seperti itu nggak mempan dengan disinar pun. Sinar itu hanya bisa mematikan pada tumor-tumornya yang kecil. Iya. Biasanya kalau gitu kawan-kawan dari bagian radioterapi, ahli radioterapi, dia bilang ke kita juga, tolonglah kurangi tumornya dulu, dia bilang. Operasi dulu, baru saya sinar, dia bilang. Jadi memang sangat susah bagi Nay, yang kita harapkan. Sangat susah memilih obat-obat yang tepat untuk cancer-cancer pada yang stadium yang non-operable. Nah, jadi itulah tugas kita. Tolonglah datang pada stadium-stadium yang awal. Masih banyak pilihan memang. Kemoterapi, radiasi, imunoterapi, targeting terapi, dan macam-macam. Dan semua itu pengobatannya sangat mahal, hasilnya tidak terlalu baik, ya, dan pengobatannya jangka lama. Baik. Ya. Oke. Dari kepala dan juga leher gitu ya dok ya. Yang mana sih yang paling rentan banget terjadi kanker gitu atau tumor tadi dok? Sama bagian Sama ya, Dok, ya? dimanapun Bagian mana? saya bilang tadi teorinya tadi kan, Semua. dimanapun bisa berpotensi dia, Bisa. berpotensi dia. Tapi dokter, untuk penyinaran tadi ya dokter ya, penyinaran dan juga pengangkatan langsung pembedahan gitu kan. Untuk stadiumnya ini berapa, stadium dari berapa sampai berapa yang bisa disinar, kemudian yang kalau diangkat itu juga stadium berapa sampai berapa gitu dok? Biasanya gini Mas Budi, yang bisa kita operasi itu paling stadium 1-2. Oke. Kalau sudah 3, boleh kita kemo dulu, atau stadium 4 boleh kita kemo dulu, sinar dulu, gitu tumornya mengecil, kita angkat. Oke. Bisa. Jadi tujuan kita memberikan obat-obatan sebelumnya supaya dia menjadi operable, supaya bisa menjadi operasi. Nah problemnya, nggak semua cancer itu sensitif dengan kemoterapi dan radioterapi atau obat yang lain. Tidak semua. Ada jenis cancer itu sama sekali nggak bergeming dengan kemoterapi atau radioterapi. Nggak mempan gitu Nggak ya dok ya? mempan dia. Itu Yes. dia. Iya. Oke. Sesuatu yang sulit sebenarnya kalau bahas tentang tumor dan juga kanker ya. Iya. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pertanyaan kita juga masih banyak dokter ya Iya. seputar ini ya. Iya. Dan pemirsa di rumah juga bisa telepon kita di 081161000385 ya untuk konsultasi bersama dengan dokter ataupun mau tanya apa saja seputar tema kita hari ini. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Kopi Kopi Pagi. Pagi. Silakan Owe. Baik pemirsa, tentunya kita masih dalam acara spesial yaitu Kopi Pagi. Luar biasa.
Terima kasih untuk Anda yang tentunya masih stay bersama kita dan yang baru bergabung. Selamat menyaksikan. Kali ini kita masih membahas tentang kanker kepala dan juga leher ya. Dimana tadi Dokter Kamal sudah menjelaskan detail mengenai faktor resiko apa sih kanker itu, kemudian penanganannya. Kali ini kita masih mau tanya lagi sama dokter, namun sebelumnya kita mau undang dulu untuk pemirsa yang ingin bertanya boleh ya. Di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386. Oke. Nah kali ini kita mau tanya lagi nih sama dokter ya. Dokter kan pembahasannya soal kanker gitu ya dokter ya. Bisa nggak ya dok, kalau misalnya, kalau dokter bilang kan mahal gitu ya untuk pengobatannya sendiri. Apakah ada support langsung kah kira-kira dari pemerintah ataupun yang biasa kita dengar BPJS gitu ya. Untuk bisa mengobati yang namanya kanker ini dokter. Kira-kira bagaimana untuk di Sumatera Utara sendiri? Oke. Bagi saya kira bukan di Sumatera Utara aja ya, tapi secara nasional ya, pemerintah alhamdulillah sudah mengcover semua biaya-biaya, semua termasuk cancer. Hanya ada beberapa obat saja, terutama yang mahal, yang ketiga dijamin oleh jaminan kesehatan atau JKN atau BPJS. Alhamdulillah sebagian besar overall secara umum sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi nggak usah takut. Makanya kenapa sekarang seperti itu datang bagian selama ini mungkin mereka belum masuk BPJS. Tapi gitu datang BPJS, bermunculan semua. Keluar semua. Yang selama ini hanya ditahan-tahan di rumah, setelah dia punya BPJS datang. Jadi buat pemirsa sekalian, janganlah ragu-ragu datang ya. Penyakitnya jangan dibiari. Semua sekarang jenis kanker apapun dia, semua ditanggung oleh BPJS. Hanya sebagian kecil obat-obatnya yang mungkin nggak ditanggung oleh BPJS. Mulai diagnostik sampai dengan penanganan dan juga follow up, semua ditanggung oleh BPJS. Ya, ini yang perlu disadari. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayolah masuklah BPJS. Ya, bukan membantu, masuklah BPJS. Itu sangat membantu. Membantu kita ya dokter ya. Sangat membantu, apalagi penyakit-penyakit yang kronis seperti ini, yang seumur hidup harus diawasi. Iya. Tidak selesai hanya karena selesai pembedahan, seumur hidup harus diawasi bagaimana. Contoh gini, kanker itu setelah kita tangani dengan baik, tahun pertama dia harus masih kontrol setiap 2 bulan. Tahun pertama. Tahun kedua dia harus kontrol setiap 3 bulan. 3 bulan. Tahun ketiga dia harus masih kontrol setiap 4 bulan. Tahun keempat dia harus masih kontrol setiap 6 bulan. Tahun kelima, setiap tahun seumur hidup begini. Seumur hidup harus kita awasi. Jadi kita menganggap aman seorang penderita kanker itu kalau setelah lewat 5 tahun. Jadi 5 tahun kita kontrol dengan baik, dia sehat, bolehlah kita kasih ijazah S1 dia ya. Sertifikat selamat Ibu, udah sampai 5 tahun Ibu. Tinggal awasi tahunan sekarang. Itu kira-kira. Baik dokter, tadi kalau kita sudah dengar ya dokter ya, bahwasannya memang di cover oleh BPJS Kesehatan ya dok ya, untuk segala jenis cancer begitu ya dok. Nah, tapi dok, dari seluruh Indonesia kan begitu ya dok ya, kalau kita di sini berbicara di Subud lah kan begitu ya dok. Nah, apakah setiap daerah nah itu memiliki kemampuan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang seperti dokter jelaskan tadi begitu dok? Dan juga bagaimana dengan sarana dan prasarananya, dokternya apakah tersebar di seluruh daerah begitu dok? Iya. Inilah sekarang program dari Departemen Kesehatan, Mas Budi ya. Sekarang ada namanya transformasi kesehatan. Ada 6 pilar yang mau dirombak oleh Departemen Kesehatan, termasuk seperti ini, sarana. Kita Rumah Sakit Adam Malik membawahi Sumatera Utara dan Aceh untuk membina ada 4 penyakit besar. Kanker, jantung, kelainan ginjal, dan stroke. Jadi kita itu ada kurang lebih 40 rumah sakit yang kita bina dari Adam Malik. Kita bangga juga dengan Adam Malik ya, karena Adam Malik untuk membina wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Nah, kelemahan kita di situ Mas Budi, kayak kami lah ahli pada onkologi, pada kanker, cuma ada di Medan. Cuma ada di Medan. Kami sangat terbatas. Di nasional pun kami baru berjumlah kurang lebih 251 orang. Secara nasional. Secara nasional ya dok. Dan itu 90 orang lebih ada di Jakarta. Di kota-kota besar. Jadi 10%-nya hanya di di Medan kami cuma dari 9 sekarang yang aktif cuma 5 orang. Gitu dok. Iya. Di kota lain, di luar kota Medan nggak ada ahli bedah onkologi, nggak ahli bedah kanker. Jadi inilah salah satu program dari pemerintah. Kita harapkan dan kami pun dari Malik sudah berusaha membina nanti Sumatera Utara kita bagi beberapa zona nanti.
Mungkin kalau nggak salah 4 zona kita bagi, mungkin 1 rantau perapat, 1 siantar, sedempuan, mungkin 1 di tengah. Saya coba kita bina baik SDM, sarana ataupun yang lain untuk pendukung. Karena cancer itu sangat-sangat mempunyai software yang sangat mahal, ya, peralatan yang sangat mahal, dan juga sumber daya manusia yang sangat terbatas. Saya pun nggak ngerti kenapa ya kawan-kawan nggak suka ngambil bedah kanker. Mungkin karena yang gitu Mbak Gina ya. Ngelihatnya Ngadap kayak yang gitu gitu-gitu dulu. ya. Iya. Termasuk yang Mbak Gina kita udah Iya. takut ya kan. Iya, benar. Jadi mungkin itu sehingga kawan-kawan nggak terlalu suka mengambil keahlian di bidang ini. Sehingga produksinya sangat lambat. Satu, yang kedua, tempat pendidikan pun sangat terbatas ya untuk ambil bedah kanker. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita di Medan di USU saya udah berusaha membuka, insya Allah tahun depan sudah buka pendidikan ahli bedah kanker di USU di Sumatera Utara. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Sehingga Yes. nanti sumber daya manusia bisa kita produksi lebih cepat, bisa kita Tangani. kirim ke daerah-daerah. Yes. Sehingga nggak perlu ngumpul di Alam Malik seperti yang ini. Itu dia. Kemudian kalau di luar Medan belum ada, ya Mas Budi yang representatif untuk pengobatan kanker. Di Medan sudah beberapa rumah sakit Alam Malik dan swasta yang bisa menangani kanker dengan baik. Ya. Jadi memang ini problem buat kita. Gimana sehingga kesian juga kita dari kampung sudah kadang-kadang ongkosnya pun ke Medan nggak ada, Mas Iya, Budi. itu Kasihan yang kita. dikhawatirkan. Seperti karena pengobatannya bukan sebentar, ya. Kadang-kadang Kontrolnya ini ya, Dok, ya. kontrolnya, Biaya tak kadang-kadang dia, terduga, biaya transport belum begitu lagi ya, Dok, ya. antri operasi kan. Kadang-kadang dia kos di sekitar Adam Malik itu kasihan juga. Jadi itu Mas Budi. Jadi mudah-mudahanlah program pemerintah ini dengan pemerataan sumber daya manusia, memperbaiki rumah sakit di daerah, penanganan kanker lebih baik di masa depan. Wah, luar biasa, amin. Terima kasih ya dokter ya, luar biasa nih dokter bersama dengan Rumah Tim, Sakit ya Adam kan? Malik dan juga tim ya. Iya. Dan dokter kita tahu sebagai kepala UGD gitu ya dokter ya. Iya, iya. Jadi kira-kira kasus-kasus ini di Sumatera Utara sendiri ya, kalau tadi kan kita lihat dunia ya Iya, jumlahnya ya. Dok, yang datang tuh gimana dok? Memang banyak banget atau gimana dok? Pasien kita satu hari rata-rata di polionkologi Mbak Gina, Heeh. minimal 150 sampai 200 setiap Ya hari. Yang ampun. seperti Setiap ini. hari, Setiap dokter? hari. Oke. Waduh, Kita operasi 5, Iya. udah datang 10 lagi. Yang nggak ada habis-habis. iya. 2 bulan ke depan sudah terjadwal. Nggak bisa habis. Yes. Kemampuan kita terbatas. Saya sebenarnya harinya di kamar operasi nih, Mas Budi. Jadwal saya harinya ada 4 operasi nih. Tapi yang dari poli udah nunggu, udah masuk 5 lagi. Oke, Jadi emang baik. nggak habis-habis. seperti Iya. itu. Benar sekali, dan tentunya ini menjadi suatu keberuntungan bagi kita bisa langsung mendengar dari dokter, karena memang jadwal daripada dokter ini sangat padat sekali ya. Jadi Iya. ada sharing juga informasi mengenai kanker juga ya. Benar sekali. Oke, kalau gitu ini biasanya teman-teman band kita bertanya nih dokter ya. Oh, iya. Kita mau kasih kesempatan dulu Noe. Apakah Ya silakan Noe. Iya, Gina dan silakan. Bapak Budi. Iya. Dokter, saya mau nanya nih kali. Iya, Asna. Ya biasa nih kita anak band udah tahu dengan yang dunia malam itu kan, dan rokok, minuman apa semua itu kan masih berbahaya yang kayak Iya. kita lihat tadi. Ada mungkin teman saya yang sakitnya itu mungkin bukan dari leher ke atas ya dok ya. Cuma saya mau tanya juga Iya, nih. Dia tuh mulai dari sini tuh nanti bendol satu, dari ini tangan nih bendol Iya, satu. iya, iya. Muncul Nah lagi. itu berbahaya atau tidak dok? Karena kalau saya tanya enggak periksa ke dokter atau gimana atau enggak sakit, kayaknya ini enggak bahaya kata dia gitu. Nah itu kira-kira gimana itu dok? Iya. Jadi prinsip gini Mas Noe. Normalnya kan nggak ada dia di situ. Berarti abnormal. Iya. Nah, berarti harus kita normalkan kan gitu. Prinsipnya itu aja. Dia tumor, belum tentu ganas memang. Tapi suatu saat dia kan akan membesar, akan mengganggu. Jadi biasanya tumor-tumor seperti itu, biasanya si Gina. Ya, itu biasa mungkin neurofibroma namanya. Di mana ada saraf, dia akan tumbuh. Oh satu kecil ini tumbuh besar, tumbuh besar. Jadi biasanya untuk tumor-tumor seperti itu, kita operasi dulu mana yang mengganggu, Mas Noe. Ya, biasanya nggak mungkin sekali kita ambil semua. Kadang banyak tuh sampai 30-an kadang-kadang di badannya. Tapi mana yang mengganggu? Itu sering kita lihat di jalan-jalan orang benjol banyak ada kan? Nah, itu mungkin neurofibroma. Jadi mana yang paling mengganggu itu aja kita ambil dulu. Mungkin 2-3 kita ambil, 6 bulan lagi mana yang mau ambil. Nggak mungkin sekaligus kita ambil. Jadi prinsip sebaiknya diperiksakan, Mas Noe. Jangan dibiarin sampai ada keluhan nanti. Sebelum ada keluhan, sebaiknya cepat kita periksa.
Oke, itu ya No ya. Jadi Ini- indikatornya itu bukan sakit atau tidak sakit gitu ya. iya. Tapi normal apa tidak normal kan Iya, gitu. iya. Kalau di tangan ya memang tangan. Kalau ada bendolan berarti tidak normal Iya. kan begitu. Yes, yes, yes. Ini berarti harus direkam nih. Rekamannya kasih tahu temennya gitu ya. Mungkin Oke. bisa Saya jadi curiga ini Gina, nonton. bukan temennya ini kayak dia ini. Enggak, memang teman Gina juga kenal itu. Nanti dikasih tahu siapa Iya, orangnya. iya, iya. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi dok. Ah. Ini udah kakak ya mungkin ya. Dia kayaknya udah termasuk lama juga tuh. Kayaknya udah ada setahun lebih. Sama sih benjolan di dada tuh. Nah itu memang masih kecil katanya kan dok. Nah itu harus periksa atau hanya kasih obat apa gitu misalnya. Apa bilangnya kayak kita tuh. Kasih ludah basi gitu, udah hilang kayak gitu. Misalnya gitu. Pinter Budi. Nah, kira-kira Kalau di kampung-kampung memang kan kayak harus- gitu memang. Harus kita ke dokter atau gimana ya dok ya? Saran saya maksudnya tetap ke dokter dulu lah. Wajib itu. Karena dokter itu nggak diajari ngobati dari jarak jauh gitu ya kan. Paling tidak diraba dulu lah. Kita raba kira-kira kemana arahnya supaya mendapatkan pengobatan yang pas. Yes. Ya. Oke. Saran saya bayangin tuh Mas Nik. Itu gambar-gambar seperti tadi tuh. Ada juga yang tinggal di Medan loh, coba. Di Medan dia punya BPJS. Tinggal di kota Medan. Ahlinya ada, rumah sakitnya ada. Angkot lewat depan rumahnya. 15 tahun, tapi gitu baru sampai di Adam Malik. Coba bayangin, sedihnya kita. Kalau dia tinggal di Papua, di tengah hutan, atau di kampung saya di pantai barat Natal sana yang nggak ada ahlinya, ke Medan jauh, logika masih bisa terima. Iya. Kita lihat pendidikannya. Ada yang S2, Iya. pejabat, suaminya atau apa di satu kantor atau di mana, di perusahaan. Tapi bisa seperti itu. Jadi inilah edukasi pendidikan yang perlu kita sampaikan ke masyarakat dengan acara-acara seperti ini. Acara-acara seperti ini menurut saya sangat amal ibadah buat TVRI ini, acara-acara seperti ini. Ya, buat kita semua ya. Mudah-mudahan ini catatan amal ibadah buat kita, memberikan sesuatu pencerahan untuk warga kita masyarakat Sumatera Utara ataupun secara nasional. Yes. Maunya sering-sering lah TVRI bikin acara seperti ini ya. Bukan mungkin hanya jangan cuma nyanyi-nyanyi ya. Benar. Tapi dok, Sorry, tapi dok memang selalu dari Selalu dokter, kita setiap Rabu ya. Benar. Nah, itu Setiap dia. Rabu kita. Boleh nanti kita bikin kerjasama dengan para boy kami ahli bedah onkologi Yes. Sumatera Utara atau dengan bagian divisi bedah onkologi Adam Malik bisa kita atur arrange acaranya gimana seperti Yes, apa. yes. Inilah yang nggak bisa kami lakukan Mas Budi sama Mbak Gina. Ini namanya buat kami onkologi sosial. Iya. Oke. Kami jumlahnya sangat terbatas. Inilah perpanjangan tangan kami untuk menyentuh saudara-saudara kita di daerah mendengar acara ini ada manfaat. Kalau kami mungkin langsung ke sana tidak bisa karena jumlah sangat terbatas. Kami berangkat ke sana terlantar pasien di Adam Yes, Malik. betul, betul. Benar, benar. Oke. Jadi Dan juga ini memotivasi juga ya dok ya bagi Iya. mungkin mahasiswa-mahasiswa kedokteran yang ingin ngambil spesialis Iya, kan begitu ya. iya. Silakan ambil Iya. onkologi Iya, gitu ya. silakan. Karena ini sangat membantu. Iya, betul. Banyak sekali pasien-pasien yang menunggu tangan-tangan dari para Iya, dokter betul. bedah onkologi. Betul, betul. Betul, betul, betul. Oke. Iya. Nah, pertanyaan ini memang bukan sekitar kepala dan juga leher, ini pertanyaan dari penonton nih dokter ya. Iya. Kalau misalnya ada benjolan di bagian ketiak itu kan biasa umum terjadi pada wanita. Kira-kira itu apakah ganas kah kira-kira atau masih menurut dokter apa masih bisa dibilang tumor jinak gitu dok? Sekarang gini Mbak Gina, tergantung umur kadang-kadang. Gini, Oh tergantung umur, oke dok. payudara itu dari awal sama kayak kita kayak kucing. Hmm. Banyak. Iya. Sepanjang garis ini bisa 6 sampai 8 payudara itu sampai ke bawah. Ada namanya milik lain, garis susu di sini. Tetapi gitu kita mau dekat-dekat lahir, tinggal yang ini yang dua, yang lain hilang. Iya. Ada beberapa orang sampai dia lahir pun nggak hilang, Mbak Gina. Sehingga ada puting di ketiak, ada puting di sini, cuman satu yang besar. Iya. Nah, itu mungkin salah satu bisa Mbak Gina. Adalah kelenjar payudara tumbuh di tempat lain. Oke. Nah, biasanya itu kita dapatkan pada anak-anak gadis, ya. Dan susahnya kalau dia nanti menyusui pada masa laktasi dia punya bayi, ini mengeluarkan air susu, ini pun ikut bengkak. Di situ baru mulai terasa dia, karena ini pun memproduksi air ASI. Iya. Nah, jadi sebaiknya itu kan kita periksakan dulu Mbak Gina, Yes. apakah memang itu namanya istilahnya kalau gitu mama abrans, jadi kelenjar payudara tambahan, atau memang benjolan tersendiri di situ, bukan kelenjar payudara tambahan. Oke. Sebaiknya kita periksa Mbak Gina Yes. ya.
sehingga mendapatkan diagnosis yang tepat. Jadi saya nggak bisa jawab apakah itu jin apa belum bisa. Tetap harus gitu. diperiksakan. Harus ya, periksa dokter, dulu. Iya, Kita benar-benar. harus raba dulu, Raba lihat dulu, dulu, ya. begitu ya dok Iya, ya. kita raba, Untuk kita lihat mendiagnosis ini kanker jinak kah atau ganas iya, begitu iya. lagi. Dan sekarang ukurannya tidak ini lagi ya, sakit atau tidak sakit. Ya, bukan dan itu, Gua. pokoknya kalau udah ada benjolan wajib kita periksakan karena yang besar itu tadi ya dok, itu berawal dari yang kecil gitu ya dok ya. Iya, betul. Iya. Iya betul banget, jadi tergantung umur juga ya. Umur, Nah oke kalau begitu pemirsa, kita akan bahas lagi seputar tentang kanker dan juga kepala leher ya. Kita mau break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Kopi Pagi. Bersama kita di Kopi Pagi. Dengan kami di Kopi Pagi. Tentunya masih bersama dengan Dokter Kamal ya yang akan membahas terkait dengan tema kita pada pagi hari ini ya ini tentang kanker kepala dan leher dan kita Yes. tadi sudah banyak sekali ya Gina ya Betul. membahas bagaimana epidemiologinya, faktor resiko sampai dengan case-case tadi ya dari penonton, dari juga teman-teman band banyak sekali yang bertanya bersama dengan Dokter Kamal. Dan juga bagi pemirsa yang ingin bertanya sebelum habis kita ya. Iya, karena ini Gina tinggal ya. beberapa menit lagi loh Tinggal pemirsa beberapa ya. menit lagi. Bisa menghubungi kita di 081161000386 ya. Oke, baik. Nah pemirsa, mungkin kita ingin lebih jelas lagi dokter. Mungkin dokter sudah bilang bahwasannya lifestyle ini berpengaruh bagi kita semua untuk menghindari yang namanya penyakit gitu ya dokter ya. Boleh kasih tahu kita supaya lebih detail lagi supaya teman-teman atau pemirsa nggak salah paham lifestyle seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan kanker gitu dok. Oke, makasih Mbak Gina. Iya. Pertama, hindarilah makanan-makanan yang ada penyedap. Micin ya dok. Nggak tahu pun namanya. Pokoknya yang ada penyedap. Yes. Kemudian yang kedua, hindari makanan-makanan yang cepat saji, fast food, Oke. junk Fast food. food, ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang warnanya berlebihan, ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang diawetkan terlalu lama, ya. Oh maksudnya dikulkasin gitu dok? Iya, makanlah makanan yang Fresh gitu ya. gitu, fresh, segar. gitu ya. Itu jauh lebih bermanfaat. Kemudian yang oke. ketiga, istirahatlah yang cukup, Iya. ya. Kemudian yang keempat, olahraga yang teratur, ya, olahraga yang teratur. Dan setelahnya, ya, jaga berat badan ideal, ya. oke. Jangan sampai overweight gitu ya. Jadi itu hal-hal itu perlu kita jaga dengan baik. Dan yang terakhir, selalulah berpikiran positif. Oh iya Ya. benar. Itu Selalu mindset berpikiran yang pertama ya positif. dok ya. Iya. Itu yang paling penting. Karena apa? Apa yang selalu kita pikirkan, psikologi bilang, ya Mbak Gina harus selalu pikir, jangan pernah berpikir tua gitu ya. Cepat tua nanti. Oh iya benar. Jangan sempat berpikir kita miskin, nanti miskin betul. Oh gitu. Ya, apa yang selalu di pikiran kita, Iya. psikologi bilang, suatu saat bahkan kenyataan. Jadi kita harus selalu berpikiran positif. Saya ini harus tetap sehat, saya harus Yes. tetap kuat, tetap masih muda. Nah, sehingga selalu endorfin di otak kita itu yang bikin kita happy. Kenapa Mbak Gina? Di dalam tubuh kita ini sebenarnya Allah, Tuhan ciptakan sangat sempurna. Di dalam tubuh kita ini pertahanan dikasih luar biasa sama Tuhan. Iya. Kalau saya bilang ada Densus 88, ada Kopassus, Iya. ada Denjaka, semua ada dalam tubuh kita. Iya. Ada namanya limfosit, ada namanya dendritic cell, ada natural killer cell. Itu semua akan bekerja dengan baik apabila hal-hal tadi kita lakukan. Oke. Istirahat yang cukup, diet yang seimbang, memakan makanan yang segar, pikiran selalu tenang, semua dia akan bekerja dengan baik. Iya. Artinya apa? Sebenarnya cancer itu pun nggak usah diobati bisa sembuh. Oke. Cukup tubuh kita yang mengobati. Tapi nggak semua orang bisa berpikiran seperti itu, Mas Iya. Budi. Benar-benar. Gitu dia kena dibilang diagnosis cancer tuh udah langsung pikirannya. Langsung kepikiran. Apa dia bilang? Aduh dok, Udah nggak lama lagi hidup berapa saya lama kayaknya lagi hidup gitu ya. saya? Itu kan nggak boleh. Nggak boleh Jadi, ya. secara psikologi dia harus lawan. Iya. Harus tekad untuk sembuh. Harusnya. Dengan cara itu semua sistem pertahanan tubuh di dalam tubuh kita Yes. akan bekerja dengan baik. Baik. Dan yang terakhir, kita syukurilah hidup kita seperti ini Mbak Gina.
Iya. kita nggak seperti kasus-kasus yang tadi. Apalah doa kita seperti tadi. Yes. Ya Allah ya Tuhan, sembuhkanlah pasien-pasien saya sakit seperti ini. Iya. Dan jauhkan saya dan keluarga saya, serta kerabat-kerabat saya semua dari sakit seperti penyakit, ini. iya. Jadi kita syukur hidup ini Bang Gina. Apapun yang kita terima, banyaklah bersyukur. Yes. Kita nggak kena sakit seperti itu. Ya, itu yang penting. Yes. Apabila kamu bersyukur atas nikmat yang saya berikan, Allah bilang, akan saya lipat gandakan dari hal-hal yang tidak kamu duga. Ya, apapun rezeki yang kita terima, kita Syukuri gitu ya Syukuri dokter dengan ya. Kalau ketemu Luar biasa. dokter Kamal ini, Berasa kita jadi mentoring ya. iya benar. Terus apa namanya happy gitu Iya. ya, tertransfer gitu positive vibes-nya gitu ya. Iya. Seandainya semua dokter seperti dokter Kamal, ya kan? Insya Allah ya, Insya semua dokter Allah. itu Amin. memberikan yang terbaik Pasti untuk kayak belum pasien. ditangani gitu kita udah sembuh dok. Ya tapi biasa gitu ya kalau udah ketemu dokter gitu, saya udah Sugesti sembuh itu ya gitu udah ya. Heeh. Oke, jadi kita Gina berpikir positif agar semuanya sehat kan Yes. gitu. Ingat Gina cicilan masih banyak. Iya berarti Jadi kita positif harus- aja, semua iya, bisa semua bisa terlunasi. iya teratasi gitu ya. Berarti kalau makan yang enak-enak gitu ya, kalau bahasa kita kan makan yang enak-enak gitu ya. Itu memang harus dikurangi ya dok ya, dihindari gitu ya. Hindari lah. Tapi kalau Yes. untuk lifestyle sendiri dokter, kalau yang belum terkena ya dok, belum punya gejala gitu dengan yang sudah menderita atau dalam proses pengobatan, ada nggak perbedaan dari segi pola makan dan pola tidur gitu dok? Tetap harus Tetap harus dijaga, sama. Iya. dijaga, Mas Budi. Tetap harus dijaga. Walaupun dia sudah kena, tetap kita jaga, harus kita jaga. Oke. Apalagi yang belum kena. Itu. Itu loh, contoh Mas Budi. Merokok. Apabila seseorang berhenti merokok sekarang dia berhenti merokok nih. Udah merokok dia puluhan tahun. Sekarang dia berhenti merokok, 20 tahun ke depan masih ada efek rokok dalam tubuhnya. Oke. 20 tahun ke depan. Lama ya? Jadi itulah efek lifestyle itu. Iya, benar. Kalaupun seseorang misalnya biasa memakan makanan yang junk food, fast food hari ini, 10 tahun masih ada efeknya. Jadi kalau misalnya seorang misalnya Ya. penderita kanker payudara umur 25 tahun, kita lihat pola hidupnya 10 tahun yang lalu. Jadi sangat menentukan Mas Budi. Jadi baik yang sudah kena maupun yang belum kena, ayolah sama-sama kita jaga hidup sehat. Benar Yes. sekali. Itu dia ya, harus sama-sama menjaga hidup sehat ya dokter ya. Iya. Oke, masih ada 2 menit lagi dokter. Kira-kira ada mungkin. tambahan pesan Oke. sehat untuk kita semua? Sebagai kesimpulan mungkin ya. Yes, Ya, boleh silakan, dok. Konklusi buat pemirsa sekalian, kita semua pada kesempatan ini, pertama jagalah makanan supaya tetap makanan-makanan yang sehat. Kemudian yang kedua, hindari makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan yang ada pengawet, dan makanlah makanan-makanan yang fresh atau yang segar. Dan yang ketiga, selalu pikiran harus happy, bahagia, jangan pernah sama sekali berpikiran susah, ya. Dan yang terakhir, selalu berserah diri sama Tuhan. Kita syukuri apa yang kita punya, jangan selalu lihat ke atas, masih ada yang di bawah. Kita syukuri bahwa kita masih sehat sampai hari ini, berbuat yang terbaik untuk sesama. Kalau bahasa agamanya, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Terima kasih, mungkin itu yang disampaikan Bagina. Terima kasih kepada TVRI, pemirsa sekalian di rumah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Budi sama Bagina. Waalaikumsalam. Baik, Kita berikan tepuk Waalaikumsalam tangannya dong warahmatullahi untuk dokter Kamal. Luar biasa ya. Tidak terasa ya Gina ya. Hampir 1,5 jam kita bersama gitu dengan dokter Bersama Kamal. dengan Dr. Haji Kamal Basri, Siregar spesialis bedah onkologi, dan ini mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat untuk pemirsa semua untuk bisa lebih aware dan juga peduli atas kesehatan tubuhnya masing-masing supaya kita tidak terkena penyakit serius apalagi kanker ya. Dan jangan lupa pemirsa saksikan terus ya Kopi Pagi setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 10 sampai dengan 11.30 ya. Yes. Karena di setiap hari Rabu akan ada informasi-informasi seputar dunia kesehatan dan ini sangat penting sekali bagi kita semua. Pencerahan gitu ya. ya. Pencerahan bagi kita semua. Dan akhirnya saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih untuk pemirsa semua. Thank you so much dan Sampai jumpa.